Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billah. Kita lanjutkan bab akhlak-akhlak kita kepada konco-konco ngaji kita ketika kita mengaji. Wa syarikhum fil istima'i ila ma yaqul ustadzu in kunta turidul khaira li nafsika. Dan apabila guru kita jelas nih atas pertanyaan konco kita, maka kita juga harus ikut mendengarkan, melok ngurungok nih apa-apa yang didhawuhkan oleh guru kita. Apabila kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita, dan ini penting sekali. Like kita ini pengen kebaikan tertuju pada diri kita, ingin kita ini semakin baik, maka dengarkanlah dawuh dari guru-guru kita, walaupun itu jawaban atas pertanyaan teman kita. Karena apa? Kalau kita tidak mau mendengarkan dawuh-dawuh kita, dawuh-dawuh dari guru kita yang merupakan menjawab dari pertanyaan teman kita, itu ada indikasi, ada kesombongan di hati kita, ada ketakaburan, ada bibit-bibit kesombongan di hati kita. Padahal seperti keterangan yang sebelumnya, ilmu itu hanya masuk ke dalam hati-hati yang bersih. Ketika hati itu ada ketakaburan, ada kesombongan, maka ilmu itu sulit untuk mancep nek hati orang yang takabur. Kemudian, ya bunayya, innalaka min ikhwanika man yusyarikuka fil maskani wal mabiti. Dan kita itu ketika nyantri juga ada teman yang bersama-sama kita di tempat dan di nggon nginep, maksudnya ini pondok. Lek pas mondok ya mesti duwe kanca sak kamar, kanca turu bareng, kanca bertempat tinggal yang sama nek kamar. Maka akhlak kita dengan kanca kamar, wahris ala rohati ikhwanika fi masagidihim. Maka kita harus berusaha menjaga kenyamanan teman-teman kita ketika konco-konco kita itu sedang beristirahat. Jangan sampai ganggu istirahatnya teman kita. Fa idza jaa waqtun naum fala tuz'ijhum bil mutala'ati wal mudzakarati. Dan apabila wis wayahe turu, wis wengi umume wong wayahe turu istirahat, maka janganlah kita mengejutkan, ngeget nih, mengganggu teman-teman kita sing wayahe turu ki emang wis ngantuk. Walaupun kita dengan mutolaah wal mudzakarah, ade wis sinau, ade mudzakarah, ade ndres. Apik sinau, ya apik, ndres apik. Tapi ketika itu nek kamar koncone wis ngantuk, maka itu tidak boleh. Karena apa? Mengganggu. Perbuatan apik, perbuatan baik, positif, tapi dilakukan dengan mengganggu orang lain, maka tidak jadi baik lagi. Karena kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik, di waktu yang baik, dan di tempat yang pas. Kebaikan itu caranya salah, orang jadi apik. Kebaikan itu dilakukan tempat yang salah, nggak pas, ya ora apik. Kebaikan itu dilakukan waktu ne salah, ya ora jadi apik neh. Maka itu berbuat baik itu ada
cara-caranya sehingga jadi kebaikan yang terjadi. Banyak orang ini sama sekarang ini ingin berbuat baik, tapi itu tempatnya salah. Syukur tidak berpikir dulu ini tempat apa, kemudian caranya yang salah, waktu yang salah, itu tidak jadi baik lagi. Maka hati-hati. Ini walaupun kita mutolaah deres, tapi nek sandingi wong Arab turu suwi naundur ngapalnya lalaran bianter, nek sandingi wong sing Arab istirahat itu ya apik sinau. Bahkan maca Al-Qur'an apik, tapi itu mengganggu, itu tidak jadi baik lagi. Ini adalah deres, mutolaah, mudzakarah. Apa neh ae dhewe koya guyon diskusi masalah politik, masalah ekonomi dan lain-lainnya. Nek sandingi wong santri sing istirahat Arab turu itu parah lagi, gak baik lagi. Wadlub lahum minar rahati ma tadlubuhu li nafsik. Maka ini empati. Jadi kita menjaga perasaan teman kita, konco kamar kita, empati. Maksudnya apabila kita itu ketika istirahat, ketika harus ngantuk, diganggu dengan suara-suara yang membuat bising, walaupun itu suara orang ngaji, maka kita terganggu, maka ya jangan dilakukan seperti itu. Pancane suwaya turu waktu jam-jam tidur, wis ngantuk pisan, maka ya hormatilah mereka yang istirahat. Fa'idza tula'al fajru wastaiqadta li adai fariidatus shalah. Dan apabila sudah waktunya subuh, wis isuk, wis subuh, kita kebetulan tangi dhisik, maka yaitu akhlak kita koncone digugahi, cok tangi wis subuh, tangi subuh waya salat. Tetapi dalam kita membangunkan pun dengan akhlak. Wa aikil ikhwanaka birifkin wa lutfin. Maka gugahan konco kita itu dengan rifkin wa lutfin, dengan lemah lembut, dengan halus. Jangan dengan kasar. Bukai Allah jo sampai mugahnya dibial atau digerujuk. Tidak boleh. Wong padha-padha kancane kecuali keamanan. Jadi usaha sama podo-podo derajatnya konco, juga dengan halus, dengan sopan, dengan baik. Jangan sampai dengan perbuatan yang menyinggung, menyakiti, bahkan menyakiti teman kita. Wa hafidhu 'ala sholati fi jamaah. Juga kita diingatkan untuk selalu menjaga sholat dengan berjamaah di masjid. Fa inna sholat jamaah afdalu minas sholati afdal, karena sholat jamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri. Ya bunayya, idza sta'ana bika ahadu ikhwanika ala amalin la yastati'ul qiyama bih wahdahu fala tabkhal bi musa'adatihi. Dan apabila teman kita ini minta pertolongan atas perbuatan yang dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka janganlah kita pelit-pelit untuk memberikan pertolongan kepadanya. Koncone njaluk tulung dan ditulungi lah dhewe mampu. Koncone cacake keberatan terus njaluk tulung, ya ditulungi. Karena apa? Ini hukum timbal balik. Kalau kita sering menolong, insya Allah ganti sering ditolong. Sebaliknya, kalau kita ini pelit nulung, maka ya biasanya ya wong nulung ae ya aras-aras. Jadi ini. Wa iyyaka an tudhhira lahu innaka sahibul fadli alaihi bihadhil musa'adah. Dan juga jangan sampai dengan kita menolongnya kemudian kita merasa paling berjasa, merasa kita lebih unggul, merasa kita lebih hebat karena memberi pertolongan. Jangan sampai. Karena apa?
adanya kita iso nulung itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Aslinya ada kayak iso apa belas, iso marai koncone, iso nulung koncone itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa paling mulia, merasa paling pintar, iso nulung, iso marai, enggak. Itu adalah sampai merasa nabi ada bibit ketakaburan, bibit kesombongan. Dan ini takabur ini masya Allah siri aneh wong golek ilmu. Rumangsa pinter, rumangsa iso itu siri aneh wong golek ilmu. Ada perasaan nabi berat, ilmu berat sekali. Ada perasaan merasa lebih berat sekali. Ya bunayya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan satu lain. Jadi kita dengan teman kita pondok santri ini seperti bangunannya saling menguatkan. Yang satu dan lainnya saling menguatkan, saling melengkapi. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita saling melengkapi, saling menguatkan itu antara kita dengan teman-teman kita. Kal bunyan seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan, yang saling melengkapi, sinergi. Jadi saling bantu-membantu. Masya Allah, ketika ini terjadi, mondok kerasan. Ya inilah yang terjadi di pondok-pondok itu, Masya Allah. Ini rahasianya ini. Kenapa wong mondok kok kerasan? Tahu, sampean mondok pinten tahun Kang? Wah, mekur tasik 10 tahun dia. Mondok puluhan tahun, mondok bertahun-tahun itu kita sering menjumpai wong mondok itu kerasan sekali. Bahkan mondok Cik Joko, koncone nulis padha rabi, koncone nulis duwe anak, cik nek pondok jadi pengurus, jadi lurah. Ada teman kita seperti itu. Kan saiki cik nek pondok, maka itu juga kok begitu kerasannya, begitu enjoy-nya di pondok. Ya karena ini. Di pondok nyaman, di pondok enjoy karena mengamalkan akhlak-akhlak bersama dengan teman-temannya. Saling hormat menghormati, saling mengasihi, saling yashuddu ba'duhu ba'dan, menguatkan, melengkapi. Semoga ilmu kita semakin menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.